Kalau istilah Jawa itu wong nandur bakale panen, barang siapa yang menabur akan menuainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam suasana bulan puasa, kami bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesetiaan saudara-saudaraku semua. Memang kalau istilah Jawa itu wong nandur bakale panen, barang siapa yang menabur akan menuainya. Menanam kebaikan maka akan muncul panen kebaikan, kurang lebihnya seperti itu. Akan tetapi yang namanya Habib Dobolowi ini, karena nasab mereka dibangun di atas kedustaan, dan kedustaan itu ibarat sebuah bangkai. Sepintar apapun, selicik apapun mereka menutupinya, suatu ketika akan terbongkar dan bau menyengat bangkai itu akan menyeruak seluruh antero jagat raya, kan gitu kan. Jadi saatnya klan Ba'alwi panen badai, buah dari angin yang ia tebar. Setelah menempuh perjalanan panjang yang cukup melelahkan ya, akhirnya jerih payah yang ditempuh oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan saudara-saudara yang lain, sahabat-sahabat yang lain, dalam upayanya membongkar berbagai macam kedustaan dan kebusukan klan Ba'alwi, kini telah membuahkan hasil yang cukup gemilang, saudara-saudaraku. Di antaranya pertama, pencangkokan nasab klan Ba'alwi yang telah beratus tahun meracuni nalar waras pribumi Nusantara hingga terhipnotis dan terpedaya oleh klaim mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW telah mampu ditumbangkan sampai tidak ada lagi amunisi yang tersisa dari klan Ba'alwi untuk berhujah membela dan mempertahankan klaim nasabnya sebagai cucu Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah klaim nasabnya sebagai cucu Rasulullah SAW dibuat luluh lantak, langkah selanjutnya merambah ke penelusuran aset. Dalam hal penelusuran aset pun diprediksi klan Ba'alwi juga akan dibuat porak-poranda, karena telah ditemukan berbagai fakta bahwa kepemilikan aset klan Ba'alwi mayoritas berstatus sengketa. Contohnya diantaranya, yang pertama, rumah baru Pak D. Lutfi bin Yahya yang cukup mewah di Jawa Tengah diisukan disegel karena tanahnya bersengketa dengan Haji Amsal dan digugat di pengadilan. Isunya seperti itu. Terus yang kedua, pesantren milik Pak D. Rizik di Megamendung, Kabupaten Bogor. Tanahnya juga bersengketa dengan PTPN yang juga berpotensi akan disita. Terus yang ketiga, rumah barunya Kaki Dul Qadir ya juga disegel, kabarnya isunya seperti itu. Karena tanahnya bersengketa dengan Haji Amiruddin ya, dan digugat di pengadilan ini. Wah, ada-ada saja. Yang keempat, komplek makam Sunan Ampel, saudara-saudaraku, di Surabaya. Tanah seluas kurang lebih 15 hektar ya, juga bersengketa.
yang awalnya ya milik pribumi lama-lama menjadi milik imigran Yaman, WNA ini, warga negara asing, yang tidak menutup kemungkinan juga akan diproses dan disita ini. Tunggu saja ini. Dan lain-lain, banyak itu. Ada kabib yang di situ itu dibangunkan majelis ceritanya, ya. Dibangunkan majelis oleh orang, dulu belum ada polemik nasab. Terus berjalannya waktu, jamaahnya Habib ini sudah kuat. Yang membangunkan majelis itu dilawan, ya akhirnya diminta lagi kan majelisnya itu. Ibarat menolong kok anjing kejepit, yang ditolong malah digigit. Nah ini kan pola-pola yang diterapkan Habib itu kan seperti itu toh. Tuh, banyak itu. Terus yang ketiga, setelah berbagai macam sengketa tanah dari klan Ba'alwi sedang dalam proses penyitaan, kini disusul lagi dengan gugatan status kewarganegaraan klan Ba'alwi sebagai WNI, digugat oleh Haji Muhammad Subhan SHMH. Parahnya lagi, gugatan terhadap status kewarganegaraan klan Ba'alwi tersebut diterima pula oleh Mahkamah Konstitusi MK. Wah, ini semakin rungkat saja ini. Artinya apa, saudara-saudaraku? Jikalau gugatan terhadap status kewarganegaraan klan Ba'alwi tersebut diterima dan disahkan oleh MK, maka diprediksi nasib klan Ba'alwi akan deportasi secara besar-besaran dari bumi Nusantara. Berbagai macam capaian yang telah diuraikan di atas, kesemuanya tentu tidak lepas dari jerih payah atau buah dari perjuangan yang tidak mengenal lelah yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan selama ini. Tuh. Semoga bumi Nusantara segera bersih dari duri dalam daging, dalam berbangsa dan bernegara, sehingga rakyatnya bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan atas perjuangannya selama ini, yang di situ membebaskan perbudakan spiritual, membebaskan kebodohan, doktrin, khurafat, halu yang masif dilakukan oleh para kabib Dobolowi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.